kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu harap Anda semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Intan Febriani, Hadir Bu. Nia Ramadanti, hadir Bu. Windy Novitasari, Hadir Bu. Nah, baiklah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan silabus terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sel. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel yang sebagai unit terkecil kehidupan. Indikatornya menjelaskan komponen kimiawi sel, menggambarkan struktur sel berdasarkan pengamatan mikroskop, mendeskripsikan perbedaan struktur sel prokariotik dan eukariotik, dan menjelaskan berbagai teori sel yang berkembang. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu mengenai komponen kimiawi sel. Komponen penting dalam kehidupan adalah air dan beberapa zat organik lainnya. Air merupakan komponen terpenting dalam kehidupan. Sebagian besar sel dikelilingi oleh air dan 70-95% sel dibangun oleh air. Air sangat diperlukan sel karena sifatnya sebagai pelarut dan berperan dalam menjaga kestabilan pH. Nah, sel ini pada dasarnya mengandung sitoplasma dan nukleoplasma. Sitoplasma ini mengandung sitosol dan organel-organel. Kalau nukleoplasma, dia mengandung cairan inti, nukleolus, dan kromosom yang mengandung DNA. Ada beberapa bagian atau organel sel dan kandungan kimiawinya. Yang pertama yaitu ada sitoplasma, yang mengandung bahan dasar cair atau sitosol, yang mengandung benda terlarut dan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini 90%-nya air, ion molekul terlarut, garam, gula, asam amino, asam lemak, nukleotida, vitamin, dan gas terlarut. Selanjutnya itu ada membran sel yang terdiri atas lapisan lipoprotein, lipid, dan protein, DNA, RNA, dan nukleoprotein. Sekarang coba perhatikan gambar yang di halaman selanjutnya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gimana? Gak ada yang mau mencoba menjawab? Yang bisa jawab akan Ibu berikan 5 poin ya. Saya Bu. Ya, silakan Intan. Bentuk selnya berbeda Bu. Sel tumbuhan terlihat teratur seperti segi 6 Bu, yang sel hewan. Sedangkan sel hewan tidak teratur. Ya, benar sekali ya Intan. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Saya Bu. Windy, silakan. Kalau pada sel hewan itu tidak ada fosfornya Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Windy. Jadi Intan dan Windy akan Ibu berikan 5 poin ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali tumbuhan sel itu terdiri atas 2 ya. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik yaitu sel tanpa membran inti. Biasanya sel prokariotik ini contohnya yaitu bakteri. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini dia memiliki membran inti yang contohnya itu ada pada fungi, protozoa, hewan, dan tumbuhan. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke merupakan ilmuwan Inggris yang menggunakan pengamatan sayatan tipis sel gabus, tutup botol di bawah mikroskop sederhana. Hasil pengamatannya ditemui ruangan kosong berbentuk segi 6 yang mirip dengan kamar-kamar kecil. Nah, selanjutnya yaitu sel berikutnya ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek
Hooke yang melihat banyak mikroorganisme pada air rendaman jerami. Sel hidup untuk waktu berikutnya ditemukan oleh Swan dan Schneiden yang berisi sitoplasma. Inti sel berikutnya ditemukan oleh Robert Brown. Selanjutnya itu di halaman selanjutnya ada latihan. Silahkan Ananda semua kerjakan latihannya selama 20 menit. Setelah 20 menit, kumpulkan latihannya kepada ketua kelas dan ketua kelas tolong serahkan kepada ibu. Siapa lagi? Baiklah, karena sudah 20 menit, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan latihannya? Sudah, Bu. Ketua kelas tolong dikumpulkan ya. Terima kasih Nia. Nah, karena waktu kita masih ada, Ibu akan menunjukkan pada kalian sebuah video mengenai organel-organel sel agar kalian bisa lebih memahami bagaimana Ikhtisar struktur sel. Translate by Vira Riza. Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik akan selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disekat dengan RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut dengan badan Golgi, akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat.
Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen, seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Nah, baiklah Anda semua sudah selesai menyimak videonya. Sudah, Bu. Nah, dari video tersebut Ibu harap kalian semua bisa lebih memahami ya tentang organel-organel sel, bagaimana bentuknya, perbedaan sel-sel tersebut. Nah, karena waktu kita sudah mau habis, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Bu. Silahkan kepada Nia. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Adapun organel-organel dari sel yaitu sitoplasma, membran sel, nukleus, dinding sel, dan sel tumbuhan dia memiliki bentuk yang teratur, Bu. Sedangkan sel hewan tidak, dan pada sel tumbuhan terdapat vakuola. Sekian dari saya, Bu. Nah, tepat sekali ya kepada Nia. Kita beri aplaus dulu untuk Nia. Nah, baiklah, sekian materi kita hari ini. Semoga Anda semua dapat memahaminya dan jangan lupa untuk mengulang-ulang lagi pelajarannya di rumah. Jangan sampai lupa. Baiklah, Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.